Hai sahabat Varesta. Kali ini akan membahas 15 tanda apakah Anda seorang INFJ? Tipe kepribadian paling langka di dunia. Untuk memudahkan Anda memahami tentang kepribadian INFJ, kami sengaja membagi materi ini menjadi 2 video, dan sekaligus agar tidak membosankan bagi Anda. Inilah video tentang INFJ bagian pertama. Sebelum kita memulai bahasan tipe kepribadian ini, mari sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu INFJ. INFJ adalah singkatan dari introversion, atau introversi, intuition, atau intusi, feeling, atau perasaan, judgment, atau penilaian. Tipe kepribadian ini dianggap sebagai salah satu tipe kepribadian paling langka dari 16 tipe kepribadian. Myers-Briggs. Jumlah orang di dunia dengan tipe kepribadian seperti ini kurang dari 2%. Orang yang memiliki tipe kepribadian ini memiliki karakteristik yang sangat unik sehingga membuatnya sangat menonjol dari individu lain. Secara emosional mereka bisa menjadi sangat misterius dan cerdas, serta terkadang dia disebut sebagai konselor atau pembela. Mungkin selama ini kita mengira, kita banyak mengerti tentang tipe kepribadian ini, sebenarnya ini sangat disalahpahami. Jadi ayo kita cari tahu ciri utama tipe kepribadian INFJ, dan mungkin Anda adalah salah satunya orang yang bertipe kepribadian ini. Nomor 1. Panjang gelombang yang berbeda. INFJ panjang gelombangnya berbeda, mereka cenderung merasa seperti orang luar. Kebanyakan individu lain berada pada panjang gelombang yang berbeda dengan mereka. Fungsi dominan mereka adalah intuisi, mereka secara tidak sadar memperhatikan pola dalam segala hal. Sebagian besar pola-pola ini berkaitan dengan manusia, karena fungsi sekundernya. Perasaan yang menarik mereka ke arah orang lain. Intuisi adalah kemampuan individu untuk secara tidak sadar memahami sesuatu tanpa mengetahui bagaimana atau mengapa mereka mengetahuinya. Karena intuisi bekerja secara tidak sadar. Intuisi dapat digambarkan sebagai semacam kemampuan psikis. Namun INFJ sering mengalami kesulitan ketika mencoba menjelaskan indera keenam ini kepada orang lain, karena hal inilah yang sering membuat mereka merasa terisolasi atau murni disalahpahami. Nomor 2. Menginginkan hal-hal sempurna dan sering menunda-nunda. Orang dengan tipe kepribadian ini sering takut gagal. Mereka berjuang untuk kesempurnaan, berusaha melebihi kemampuan normal orang biasa. Ini berarti INFJ banyak menunda-nunda, karena kebutuhan bawah sadar mereka untuk menemukan kesempurnaan mutlak di hampir semua hal. Padahal secara realistis mereka dapat melakukan semua hal yang mereka takuti ini tanpa harus berusaha keras. Dengan demikian, INFJ kesulitan menghadapi kritik. Karena hal itu benar-benar menonjol dalam pikiran mereka. Terkadang menghilangkan umpan balik positif yang mereka dapatkan. Namun, ketika mereka menjadi lebih dewasa, mereka merasa lebih mudah untuk melepaskan diri dari kebutuhan kesempurnaan ini. Mereka dapat membiarkan diri mereka melakukan lebih banyak kesalahan, atau fokus pada kepercayaan diri mereka untuk mencapai hasil luar biasa dalam tujuan hidup mereka. Nomor 3. Nilai keindahan dan kualitas. Keindahan dan kualitas adalah hal-hal yang INFJ perjuangkan untuk ditemukan dalam segala hal. Mereka lebih suka dengan kecanggihan dan keindahan. Mereka terutama tertarik pada hal-hal yang berkualitas tinggi seperti makanan enak, pakaian bagus, dan apapun yang memiliki kualitas bagus. Dan meskipun fokus mereka pada barang-barang canggih, ini bertentangan dengan sifat spiritual mereka. Keindahan adalah kekuatan yang sangat menginspirasi dan menenangkan bagi mereka. Karena itu, INFJ biasanya minimalis. Mereka lebih suka memiliki beberapa barang bagus daripada banyak barang yang biasa-biasa saja. Nomor 4. Pancarkan kehangatan dan pesona. Sebagian besar dari kita tidak sering duduk di sebelah orang asing dan memberitahu mereka ketakutan, impian, dan rahasia pribadi terbesar kita, tetapi, INFJ adalah orang yang sangat menawan sehingga tidak jarang orang asing dengan mudah berbagi informasi dengan mereka. Orang dengan tipe kepribadian ini biasanya memiliki aura yang membuat orang lain merasa sangat nyaman dan damai saat berada di sekitar mereka. Hampir semua orang senang berada di perusahaan mereka, dan mereka sangat pandai membuat orang merasa nyaman. Mereka tidak hanya individu yang dapat dipercaya dan menawan. Tapi mereka juga pendengar yang sangat baik,
dan mereka berbicara dalam bahasa yang sederhana, yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain dimanapun mereka berada. Nomor 5. Sangat perseptif terhadap orang lain. Kepribadian INFJ mampu membaca individu lain dengan sangat baik, dan mereka mampu memahami keadaan emosi dan motivasi mereka dalam hitungan detik. Namun, orang dengan kepribadian INFJ tidak mudah untuk dipahami, dan itu bisa sulit ketika Anda mencoba memahami seseorang sebaik mereka memahami Anda. INFJ tidak saja pandai membaca emosi dan perasaan orang lain, mereka juga menggunakan intuisi mereka untuk menggali jauh di bawah permukaan pikiran orang lain. Mereka menemukan diri mereka tertarik dengan cara berpikir orang lain, dan menemukan apa yang membuat mereka unik dengan cara mereka sendiri. Mereka menemukan diri mereka tertarik dengan cara kerja pikiran orang lain, dan mencari tahu apa yang membuat mereka unik dengan cara mereka sendiri. Mereka sering dapat dengan mudah mengetahui ketika seseorang berbohong kepada mereka, atau bahkan ketika seseorang berbohong kepada diri mereka sendiri. Nomor 6. Menyerap emosi orang lain. Adalah umum bagi INFJ untuk menyerap emosi orang lain dan menafsirkannya sebagai perasaan mereka sendiri. Misalnya, jika orang lain di sekitar mereka bersemangat, mereka juga akan ikut bersemangat. Jika seseorang stres atau cemas, mereka mungkin merasa stres atau cemas juga. Merasakan emosi orang lain selain emosi mereka sendiri bisa membuat kewalahan. Tetapi, itu juga memberikan pahaman yang lebih baik tentang perasaan itu dan kemampuan untuk menyembuhkan dan menghibur orang lain. INFJ dapat dengan percaya diri memberitahu orang lain bahwa mereka akan baik-baik saja. Nomor 7. Ciptakan keintiman emosional yang mendalam. Sebagian besar INFJ tampak pendiam atau pemalu di hadapan orang yang tidak mereka kenal dengan baik. Mereka sering dianggap misterius atau tertutup. Tetapi sebenarnya mereka cukup relasional, hanya saja butuh sedikit waktu bagi mereka untuk terbuka kepada orang lain, dan menunjukkan diri mereka yang sebenarnya. INFJ mendambakan koneksi autentik dan berusaha mempercayai orang di level yang lebih dalam. Dan karena kemampuan mereka untuk berempati serta melakukan percakapan yang bermakna, mereka menjalin ikatan emosional yang kuat dengan orang yang mereka percayai. Nomor 8. Sifat introvert sejati. Meskipun INFJ mudah bersosialisasi, mereka adalah individu yang introvert. Mereka tahu bagaimana berbaur secara efisien ke dalam lingkungan sosial, tetapi mereka merasa sangat damai dengan lingkaran pertemanan yang agak kecil, yang dapat dipercaya dan pantas mendapatkan cinta mereka. Seperti kebanyakan orang introvert, INFJ biasanya kewalahan dan kelelahan dalam lingkungan sosial atau keramaian yang besar. Meskipun mereka memiliki kemampuan bawaan untuk berjuang dalam lingkungan sosial ini, mereka juga membutuhkan waktu menyendiri untuk bersantai dan memulihkan dirinya. Inilah video tentang INFJ bagian pertama. Silahkan klik link pojok atas untuk video bagian kedua.